kita kembali lagi bersama dengan saya, Pak Riki. saya, Bu Nuri, dan saya, Bu Resti. Kami akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap hari kita harus Semangat! Tepuk semangat. Semangat! Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita perhatikan pepatah berikut. At-ta'allamu fis shaghiri ka'annakshi 'alal hajari. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar menolong setiap pekerjaan. Manjada wajada. Bila kamu bersungguh-sungguh, kamu akan memperoleh keberhasilan. Baik anak-anak, silahkan disimak video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah, sehat ya anak-anak. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah masuk tema 2. Subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 tentang bermain di sekitar rumah. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Tetap semangat kalian dimanapun kalian berada. Ya, tetap semangat. Karena orang semangat pasti Allah bukakan pintu jalannya. Ya, karena orang semangat pasti Allah akan temukan prestasinya, cita-citanya pasti dipermudah sama Allah. Ya, karena pun juga kita nuntut ilmu pastinya untuk menuju ridho Allah dan ridho orang tua. Sudah siap ya? Yuk kita baca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sekarang yuk mari kita buka halaman 19. Oke, sudah? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, anak-anak sekalian dirahmati Allah. Yuk kita belajar yuk. Berbagai wujud benda. Sudah perhatikan ke screen di depan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Benda-benda yang ada di sekitar kita sangat beragam. Dari keragaman itu, benda-benda dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Ya, menurut wujudnya, benda dibagikan atau dibedakan menjadi 3. Ya, 3. Wahid, isnani, salasa. 1, 2, 3. 3. Apa aja, Pak? Benda padat, benda cair, benda gas. Oke, ada 3. Paham? Benda padat, benda cair, benda gas. Benda padat, benda cair, benda gas. Oke, gampang kan? Mudah? Oke, siap ya. Kita lanjutkan. Oke, anak-anak, sekarang kita ingin mengetahui sifat-sifat benda. Ya, dibuka halaman 19. Kalau kita sudah tahu sifat-sifat benda, yang 3 tadi, benda padat, benda cair, benda gas, kita akan mudah membedakannya, mengklasifikasikan, mengkelas-kelasnya, dan juga kita bisa mengidentifikasikan, menciri-cirikan. Oke, kita tahu ya. Ya, bismillah, ini sifat-sifat benda. Perhatikan ke depan. Benda padat. Benda padat memiliki sifat dan volume yang tetap. Pada layar ini contohnya pensil dan buku. Diapain juga nggak bakalan berubah. Dan dia tetap. Oke, contoh yang lain ya, Bapak langsung aja nih. Kopiah Pak Riki nih. Ini benda padat atau benda cair? Padat, Pak. Tuh. Tetap dia dan volume tetap segini aja, nggak berubah. Ya, oke. Apalagi contoh? Contohnya apalagi? Kacamata. Ini benda padat, ya. Dia tidak berubah sifatnya maupun volumenya. Apalagi, Pak? Nih. Apa? Nemtek juga gitu sama. Ya, tidak berubah, tetap benda padat. Mobil-mobilan, benar. Apalagi? Boneka, benar. Apalagi?
Mobil beneran? Iya, apalagi itu. Benda padat banget itu mah, ya. Jam. Apalagi yang sekitar kita? Tas. Iya, pintar. Good, good. Oke, hebat ya. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Oke, next. Yaitu benda cair. Lihat ke depan, benda cair, ya. Benda cair, ciri sifat-sifatnya apa? 1. Bentuk sesuai wadahnya. Kita lihat ya, bentuk sesuai wadahnya. Air mineral dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Dimasukkan ke dalam mangkok seperti mangkok. Dan dimasukkan ke botol, dia tetap seperti botol, ya. Artinya menyesuaikan wadahnya. Nanti Bapak ambil contoh ya, sebentar ya. Nah, Bapak punya contoh nih anak-anak. Ini air mineral. Ukurannya, volumenya dia 1500 ml. Kita buktikan nih bahwa sifat benda cair itu bentuknya sesuai wadahnya. Ini wadahnya adalah botol. Botol ukuran 1,5 liter. Kita pindahkan benda cair ini ke tempat minum. Ya, ke tempat minum Pak Riki. Dia berubah nggak bentuknya? Sesuai dengan wadahnya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Harus dipraktekkan biar kamu ngerti. Ya, benda cair. Bismillahirrahmanirrahim. Simsalabim. Jadi apa? Prak, prak, prak. Ya, tadi bentuknya seperti botol ya. Sekarang kita pindahkan. Bismillah. Ya, subhanallah ya. Oke. Dan air ini, nak, Allah ciptakan kehidupan itu dari air. Ya, Allah ciptakan setiap kehidupan dari air. Makanya banyak minum air. Ya, sehari ya minimal 2 liter. Nah, bentuknya bener kan? Berubah kan? Seperti tempat minum Pak Riki yang ini. Nah, tadinya kan ini. Tuh, di botol ini berubah. Tuh, ya, ini buktinya bahwasanya benda cair sesuai dengan wadahnya dia akan berubah. Oke, sudah. Sekarang kita buka halaman 20. Anak-anak bangsa Indonesia siap ya, jadi orang hebat, siap jadi orang mantap, orang berprestasi. Oke, kita buka halaman 20. Sifat-sifat benda yang kedua dari benda cair, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, kayak tadi ya, tuh liatin Bapak tuangin air. Ya, nggak apa, contoh lagi ya. Dia pastinya mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tuh. Nah, ini tinggi kan nih? Nih, lebih tinggi nih botolnya daripada botol yang kedua. Ini botol yang pertama, lebih tinggi. Inilah botol yang kedua. Kita tuangkan dia. Apakah dia mengalir? Benar. Alhamdulillah. Ya. Paham ya? Sifat air adalah mengalir. Mengalir dari mana, Pak? Dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contoh yang kedua tuh, lihat di gambarnya ada air terjun ya. Oke, paham ya anak-anak? Subhanallah ya. Oke, dan begitupun Allah umpamakan pahala kita mengalir. Ya, kita ngasih kebaikan, senyum kepada orang, itu mengalir aura kebaikan, pahalanya pun baik. Apalagi kamu sedekah, wah subhanallah, ngalir terus pahalanya. Oke, lanjut. Sifat yang ketiga dari benda cair adalah meresap. Ya, sama tuh kayak tadi contohnya ya. Air di dalamnya kasih kain, ngeresap. Atau kamu bisa nanya ke ayah atau bunda atau kakek sama nenek, siapa yang di rumahnya masih ada kompor minyak tanah? Minyak tanah benda cair kan? Nah, ada sumbunya untuk meresap benda cairnya, pertama minyak tanah diresap, langsung tinggal nyalain pakai korek api, nyala deh kompor minyak tanahnya. Tuh seperti itu ya. Jadi sifat daripada benda cair dapat meresap. Baik anak-anak, sekarang sifat benda cair yang keempat, yaitu volumenya tetap ya. Air memiliki volume tetap dan tidak berubah ya, kayak tadi. Coba lihat ke depan ya. Ini ada air mineral ukurannya 240 ml.
walaupun dia berubah bentuknya sesuai wadahnya, tapi volumenya tetap anak-anak. Ya. Volumenya tetap, banyaknya tetap. Ya. Tuh lihat di aqua galon ya. Aqua galon ini dia volumenya 19 liter. Kalau dipindahin ke bak, tetap aja volumenya 19 liter. Walaupun bentuknya berubah sesuai wadahnya jadi bak dia. Atau kita contoh lagi. Nah, kayak tadi nih. Ini kan 1,5 liter ya volumenya. Tapi karena udah Bapak minum, ini kira-kira tinggal 1 liter. Dipindahkan. Ini volume dalam airnya juga 1 liter. Pindahkan ke tempat yang 1 liter juga. Jadi dia tetap volumenya tidak berubah. Nanti kalian bisa coba ya, eksperimen sendiri di rumah. Mix our studies fun. Kita bikin pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak, terutama bagi Anda semuanya. Oke anak-anak, paham ya sampai sini ya? Insyaallah. Allahumma faqih auladana fiddin wa 'allimhum hikmah. Allahumma 'allimhum ta'wil al-Qur'an waj'alhum min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, dari Pak Riki cukup sekian. Nanti pembelajaran akan dilanjutkan oleh Bu Resti. Silakan Bu Resti. Halo anak-anak. Nah, setelah penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Pak Riki, sekarang Bu Resti ya ingin menjelaskan tentang sifat-sifat benda gas. Oke, sebelumnya yuk nak dibuka buku paketnya halaman 21. Sudah ya? Nah, Bu Resti ingin menjelaskan tentang sifat-sifat benda, yaitu tadi sudah sama Pak Riki sudah dijelaskan benda padat dan benda cair. Nah, sekarang Bu Resti ingin menjelaskan tentang benda gas. Nah, contoh benda gas itu apa ya? Nah, benda gas itu contohnya udara. Lalu apa lagi Bu Resti? Udara, angin ya. Nah, benda gas ini mempunyai sifat-sifat nak. Mempunyai sifat, yaitu yang pertama menepati ruang. Ya, menepati ruang. Contohnya di ruangan kamu, di rumah, di sekolah, di ruangan akan ada apa? Udara. Tetapi benda gas ini tidak dapat dilihat, tidak terlihat ya nak ya. Ya, contohnya apa? Angin. Nah, angin tidak terlihat kan, tapi kita bisa merasakan, ya. Lalu yang kedua, dapat bergerak ke segala arah. Ini ditentukan oleh tekanan udara. Nah, contohnya nih, ada angin. Ya, walaupun kita tidak bisa melihat angin, tetapi kita bisa merasakan, ya. Nah, ini contohnya nih, angin barat. Nah, tertiupnya ke sebelah kiri. Sedangkan angin laut nih. Nah, ini tandanya nih, tekanan udaranya ke sebelah kanan. Paham ya nak ya? Selanjutnya, nah masih sifat-sifat benda gas. Nah, yang ketiga, bentuknya berubah-ubah sesuai tempat, ya. Nah, benda gas ini berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Nah, kalau misalkan kita meniupkan udara ya ke balon, maka balon itu akan lama-lama mengembang dan bentuknya ya ini mengikuti tempatnya, yaitu menjadi bentuk balon. Tapi sedangkan kalau kita pompa ban nih, kita pompa, nah ban itu lama-lama akan mengeras karena terisikan udara, maka bentuknya juga mengikuti sesuai dengan tempatnya. Nah, ini bentuknya ban, ya. Lalu yang keempat, volumenya berubah-ubah karena gas dapat memuai dengan cepat. Memuai itu lama-lama habis. Contohnya apa? Kamper. Siapa yang tahu kamper?
Nah, yang tidak tahu kamper, nanti tanya Bunda ya, Bun. Kamper seperti apa sih, Bun? Aku penasaran gitu ya. Nanti insya Allah pasti dikasih tahu sama bundanya. Paham ya, Nak ya? Insya Allah ya. Oke, selanjutnya kita akan bernyanyi. Yeay. Siapa di sini yang senang bernyanyi? Tunjuk tangan. Nah, Bu Resi juga senang nyanyi nih, ya, meskipun suara Bu Resi nggak terlalu bagus. Oke, di sini ada lagu. Ingat ya, Nak ya, setiap lagu itu pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan lagu Naik Delman? Iya, pintar, Pak Kasur. Oke, kalau buka buku paketnya halaman 26, di situ ada syair lagu Naik Delman yang diciptakan oleh Pak Kasur. Siapa yang mau nyanyi? Oke, Bu Resi juga mau nyanyi. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping pak kursi yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Sekali lagi ya. Ayo sama-sama kita nyanyi. Yang semangat. Hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Yeay. Nah, diingat-ingat ya, Nak ya. Lagu Naik Delman ciptaannya Pak Kasur. Selanjutnya kamu buka buku paket halaman 23. Nah, pembelajaran sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bu Nuri dan Pak Riki ya mengenai perkalian. Nah, sekarang kita akan mulai belajar menuliskan bentuk perkalian melalui gambar. Oke, kamu perhatikan nih gambar berikut. Nah, di sini ada kantong plastik atau satu kelompok ya. Satu kantong plastik berisikan 2 kue ya. Diingat-ingat nih gambarnya, satu kantong plastik berisikan 2 kue. Kalau misalkan ditanya berapa penjumlahan pengulangannya berapa ini? Isinya berapa? 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, bagaimana kalau misalkan cara menuliskan dalam bentuk perkaliannya? Nah, mudah sekali. Yang perlu kamu ingat, kantong plastik, banyak kantong plastik dikalikan isi. Diingat-ingat ya, cara menuliskan bentuk perkalian. Kamu hitung dulu berapa jumlah kantong plastiknya dikalikan isinya.
Nah, di sini kantong plastiknya ada berapa? Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4. Ada berapa? Ada 4 kantong plastik. Nah, dituliskan 4 dikali isi dari kantong plastiknya itu. 1 kantong plastik isinya berapa kue? 1, 2, berarti 4 dikalikan 2. Ya, paham? Oke, selanjutnya. Nah, ada contoh lagi nih, Nak. Nah, di sini contohnya 1 kantong plastik berisikan 4 kue. 1 kantong plastik isinya 4 kue. Diingat-ingat ya. Cara mengingatnya ini jumlah kantong plastik dikalikan isi. Ya, atau enggak ini misalkan bentuknya kotak ya. Jumlah kotak dikalikan isinya. Ya, di sini ada berapa kantong plastik nih, Nak? Ada 1, 2, ada 2 kantong plastik. Kita tulis 2 dikali isinya, jumlah isinya dalam kantong plastik itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dikalikan 4. 2 dikali 4. Nah, ini cara menuliskan bentuk perkaliannya ya. Nah, sedangkan kalau menuliskan secara penjumlahan berulangnya, nah, kita hitung isinya ada berapa? Isinya ada 4 ditambah 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Oke, 4 dijumlahkan sebanyak 2 kali ya. 4 dijumlahkan sebanyak 2 kali. Seperti itu ya. Oke. Cukup sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Nuri. Silakan Bu Nuri. Baik, terima kasih Bu Resti atas penjelasannya. Nah, sekarang kita mengerjakan contoh latihan soal. Ingat, matematika sudah harus mulai fokus dan konsentrasi ya, agar kalian bisa lebih mudah memahaminya. Baik, perhatikan baik-baik. Lihat contoh yang pertama. Bentuk perkaliannya seperti apa ya kalau ada contoh seperti ini? Nah, kita lihat dulu nih. Ada berapa kelompok sih? Ada berapa tangkai ya? Ingat, ada berapa tangkai? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 tangkai. Kita tulis angka 4-nya. Yang kedua, setiap tangkai berisi berapa buah? Ada berapa buah? 1, 2, 3. Ada 3. Berarti di sini kita tulis 3. Maka dari itu bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 3. Sampai di sini paham? Bu Nuri ulangi sekali lagi. Kita hitung yang pertama, ada berapa kelompok ini atau ada berapa tangkai ya? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 tangkai. Kemudian masing-masing tangkai itu ada berapa isinya, ada berapa buahnya. Isinya ada berapa? 1, 2, 3. Oh, ada 3. Maka dari itu bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 3. Nah, kemudian cara menghitungnya bagaimana, Bu? Ingat, perkalian itu penjumlahan yang berulang-ulang. Yang kita jumlahkan tuh yang mana, Bu? Yang bilangan yang kedua ya, angka 3-nya ini, yang isi dari setiap tangkai itu. Ya, berarti 3 ditambah 3 sebanyak berapa kali? 4 kah? 4 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah
3. Coba kita hitung, 3-nya sudah sebanyak 4 apa belum? 1, 2, 3, 4. Oh, sudah sebanyak 4 kali. Berarti ini dinamakan 4 kali 3. 3-nya dijumlahkan dengan angka yang sama sebanyak 4 kali. Baru kita hitung. 3 ditambah 3 sama dengan berapa? 6. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 9 ditambah 3 sama dengan 12. Berarti hasil dari 4 kali 3 adalah 12. Sampai di sini paham? Bisa? Kita lihat lagi contoh yang kedua. Wah, ingat, kalau mau menulis bentuk perkalian, yang pertama kita lihat itu apanya? Iya, kelompoknya dulu ya, atau piringnya dulu ini, nak. Jumlah piringnya ada berapa ya? 1, 2, 3. Oh, berarti ada 3 piring. Nah, kemudian masing-masing piring, di setiap piring ini ada berapa permen? Kita hitung ya bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, satu piring isinya 5 permen. Berarti kita tulis 3 dikali 5. Mudah? Sampai di sini bisa paham? Bisa ya? Nah, kemudian cara menghitungnya bagaimana? Ingat, perkalian itu penjumlahan yang berulang-ulang. Yang dijumlahkan itu yang mana? Yang angka 5-nya, angka yang keduanya. Dijumlahkan dengan angka yang sama sebanyak berapa kali? Ingat, lihat perkaliannya ini 5 kali berapa? Oh, kali 3. Berarti dijumlahkan sebanyak 3 kali. 5 ditambah 5 ditambah 5. Coba kita lihat, sudah 3 kali belum angka 5-nya ini dijumlahkan? 1, 2, 3. Oh, sudah 3. Berarti benar ya? Betul, karena perkaliannya 3 kali 5. Angka 5-nya ini kita jumlahkan sebanyak 5 kali. Sebanyak 3 kali. Bu Nuri ulangi sekali lagi. 3 kali 5 perkaliannya adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 dengan bilangan yang sama sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita hitung 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 tambah 5 sama dengan, ayo hitung, 10 tambah 5. 15, 100. Yang menjawab 15, Masya Allah, pinter anak-anak solih dan solihah. Berarti hasil perkalian 3 dikali 5 sama dengan hasilnya 15. Mudah ya, sampai di sini paham? Nanti kita mengerjakan latihan soal lagi ya, biar kalian terbiasa oleh perkalian ya, biar kalian bisa matematika, pintar matematikanya. Baik, selanjutnya masih matematika lagi. Sekarang silakan dibuka buku paket halaman 29. Coba dilihat, sambil dilihat buku paketnya halaman 29. Sudah? Nah, dalam halaman 29 kali ini kita akan belajar mengenai melengkapi skema. Skema apa itu, Bu Nuri? Lihat. Di sini ada angka 40. 40 ini maksudnya apa ya? Lihat di keterangan. Angka atau bilangan 40 ini adalah hasil perkalian yang dapat diperoleh dari beberapa cara mengalikan. Ingat, kalau ada bilangan 40 seperti ini, 40 ini adalah hasil perkalian yang dapat diperoleh dari beberapa cara mengalikan. Lihat contoh yang pertama. 10 dikali 4 sama dengan berapa 10 kali 4? Berarti kalau 10 dikali 4 itu sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak, ditambahnya sebanyak berapa kali? 10 kali. Coba 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sampai penjumlahannya 10 kali. Kenapa sampai 10? Karena 10 dikali 4. Bilangan 4-nya ini kita jumlahkan sebanyak 10 kali. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4
tambah 4. Coba kita hitung, ada 10 belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, baru 9. Tambah 1 lagi, ditambah 4. Nah, ini jumlahnya sudah 10. Nah, ini nak, ketika kita hitung, kita jumlahkan semuanya, itu hasilnya pasti adalah 40. Pasti. Coba nanti kalian hitung lagi ya. 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 10 kali, itu hasilnya 40. Nah, kemudian kotak yang kedua nih, bilangan yang bawahnya itu tinggal kita balik. Nah, kalau di atasnya kalian sudah menuliskan 10 kali 4, tinggal di bawahnya dibalik 4 kali 10. Kebalikannya yang di atas ini, kebalikan bilangan yang di atas ini. 10 kali 4 berarti di bawahnya 4 kali 10, sama saja. Kalau 4 kali 10 itu sama dengan berapa yo? Berapa tambah berapa tambah berapa? Iya, 10 ditambah 10 ditambah 10 sebanyak berapa kali? 4 kah? 4 kali ditambah 10. Tuh sudah 4 ya. 1, 2, 3, 4. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan, jika kalian menjumlahkan semuanya itu pasti hasilnya adalah 40. Sama kan? Mau dibolak-balik ya, hasilnya pun sama. Mau 10 kali 4 ataupun 4 kali 10 hasilnya tetap 40 sama. Sampai di sini paham? Kita lihat lagi kotak yang sebelahnya. Di sini ada bilangan 5 dikali 8. Nah, kalian kalau misalkan harus menebak bilangan perkalian berapa yang hasilnya 40, harus menghafal perkalian dulu ya. Udah pada sekarang belum nih hafalannya, udah sampai perkalian berapa ya? Jika kalian sudah mudah menghafalkan, sudah hafal semua perkalian, pasti lebih mudah menentukan perkalian berapa yang hasilnya 40. Nah, selanjutnya, selain 10 dikali 4, ada bilangan lagi nih yang bisa dikalikan yang hasilnya 40. Bilangan apa itu? 5 dikali 8. Coba kita buktikan ya. 5 kali 8 itu berarti sama saja berapa tambah berapa? Iya, angka 8 yang kita tambahkan ya. 8 ditambah 8 ditambah 8 sebanyak berapa kali, nak? Berapa kali? 5 kah? 5 kali. Karena 5 dikali 8. Coba kita hitung, sudah 5 kali belum ini? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Nah, kalau kita hitung dan jumlahkan, ini hasilnya adalah 40. Nah, sekarang kita lihat. Nah, bilangan bawahnya ini, ingat, tinggal dibalik. Kalau di atas 5 kali 8, berarti di bawahnya tinggal kalian balik 8 dikali 5. Karena hasilnya sama. Sama-sama hasilnya 40. Coba, kalau 8 dikali 5, berarti perkaliannya seperti apa? 5 ditambah 5 sebanyak berapa kali? 8 kali ya, ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Coba kita hitung, sudah 8 kali belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ya? Nah, ini jika kita hitung keseluruhannya, hasilnya pun sama, 40. Berarti 5 dikali 8 atau 8 dikali 5 kebalikannya, itu hasilnya sama-sama 40. Sampai di sini paham? Bisa ya? Kalian kuncinya adalah harus sudah menghafal perkalian dulu 1 sampai 5 dan nanti seterusnya 6 sampai 10 ya, baru kalian bisa menentukan perkalian berapa yang hasilnya 40 ini. Sekarang contoh soal lagi. Kita lihat. Oh, di sini ada bilangan 30. 30 ini, ingat hasil perkalian ya. Bilangan yang 30 ini adalah hasil perkaliannya. Kira-kira perkalian berapa kali berapa yang hasilnya 30? Siapa yang bisa? Ayo. Perkalian berapa kali berapa?
Coba perkalian 3 yang sudah hafal. 3 dikali berapa hasilnya 30? Iya, 3 dikali 10. Kok bisa Bu Nuri? Iya. Coba ya, kita hitung ya. 3 dikali 10, berarti perkaliannya seperti apa? 10 ditambah 10 sebanyak 3 kah? 3 kali ditambah 10. Tuh, 10 tambah 10 berapa hasilnya? 20. 20 tambah 10, 30. Tuh, hasilnya 30 kan? Sama kan dengan yang di atas? Iya. Nah, kemudian di bawahnya ini kita isi berapa Bu Nuri? Ingat, tinggal kita balikan bilangannya. Kalau di atas sudah 3 kali 10, yang bawah tinggal kita balikin. Dibalik bilangannya. 10 dikali berapa? 3 dibalik ya. Karena hasilnya pun akan sama. 10 kali 3 maupun 3 kali 10 hasilnya akan sama. Nah, selanjutnya yang sampingnya ini, panah yang sampingnya ini, kotak yang sampingnya. Perkalian berapa lagi yang hasilnya 30? Ayo, berapa ayo? Coba perkalian 5, ada nggak yang hasilnya 30? Ada Bu Nuri, perkalian berapa? 5 kali berapa? 5 dikali 6, betul, 5 dikali 6. Masa sih? Coba kita buktikan. 5 dikali 6 perkaliannya bagaimana? Ingat, bilangan 6 yang dijumlahkan. 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak berapa kali? 5 kah? 5 kali ditambah 6 ditambah 6. Coba kita hitung, sudah 5 kali belum bilangan 6-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sudah. Coba kita hitung ya. 6 ditambah 6 sama dengan 12. 12 ditambah 6 sama dengan 18. 18 tambah 6 sama dengan 24. 24 ditambah 6 sama dengan 30. Betul. Berarti hasilnya 5 dikali 6 adalah 30. Sama ya? Nah, sekarang bilangan bawahnya ditulis apa dong? Ingat, tinggal bilangannya kita balik. Berarti kalau di atas 5 kali 6 kita balik menjadi berapa? 6 dikali 5. Yeay. Mudah ya, bisa ya anak-anak. Kalian harus menghafal dulu perkaliannya ini, perkalian 1 sampai 10, baru kalian pasti bisa menentukan perkalian yang hasilnya 30. Nanti kita mengerjakan soal lagi ya. Baik, selanjutnya. Wah, kita nyanyi sebentar yuk. Ada yang tahu lagu Hai Beca ini? Pasti di TK ataupun di kelas 1 sudah pernah ya menyanyikannya. Kita nyanyikan lagi bersama-sama yuk. Nah, sebelum itu kita lihat dulu penciptanya lagu Beca ini siapa yang menciptakan ya? Ibu Sud. Diingat-ingat ya, nanti ulangan keluar loh ya. Setiap ada lagu seperti ini harus kita menghafalkan penciptanya. Lagu Beca ini, Hai Beca, diciptakan oleh Ibu Sud. Baik, bersama-sama kita menyanyikan lagu Hai Beca. Berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati.
Oke, baik anak-anak hebat, alhamdulillah. Sudah ya, nanti kita lanjut lagi bernyanyi ya, boleh kalian nyanyi di rumah. Baik, alhamdulillah, sekarang kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini yang sudah disampaikan oleh Pak Riki, Bu Resti, dan Bu Nuri bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa harus banyak berlatih, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian memahaminya ya. Amin. Tetap semangat ya. Amin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.